Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang soal yang pernah saya kasihkan. Jadi ini adalah soal pembahasan yang mudah-mudahan dengan begini kalian bisa belajar lebih baik lagi, lebih paham lagi ya. Nah, bentuk sederhana dari 5 akar 5 dikurang 2 akar 7 dikali 4 akar 7 tambah akar 5. Nah, ini kan kali ya, maka kali itu adalah kali pelangi selalu ya. Kalau kalian ketemu ini, ingatlah selalu bahwa ini kali pelangi. Maka 5 kali 4, 5 kali 4 itu adalah 20, kemudian akar 5 kali akar 7 dapatlah akar 35. Nah, itu selesai. Kemudian kita kalikan yang sebelah kirinya lagi. Nah, kalau ini tidak dikasih tahu, maka ini adalah 1 ya, 1. 5 kali 1, maka ini plus ya, plus 5. Kemudian di akar 5 kali akar 5 berarti akar 25. Kemudian kita kalikan dengan ini, maka min 2 kali 4 hasilnya min 8, akar 7 kali akar 7 dapatlah akar 49. Dikurang, nah min 2 kali 1 berarti jadi min 2 akar ya 35 gitu ya. Nah, akar itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila akarnya itu sama, maka ini itu dianggap sejenis ya, sejenis yang sejenis sehingga dia bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, dalam hal ini 20 dikurang 2 dapatlah 18 akar 35 ya. Kemudian ditambah yang ini 5 akar 25 itu adalah 5 ya kan? 5 kali dikurang 8 akar 49 itu adalah 7. Nah, maka ini 18 akar 35 tambah 25 dikurang 56 dapatlah 18 akar 35 dikurang 31 gitu. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari. Nah, sederhana itu biasanya diminta dalam bentuk pangkat positif ya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, cobalah ya nanti ya kalau misalkan ulangan umum itu diubah. Kalian harus hafal ini minimal. 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1 itu 2. Jadi sebelum ulangan tuh kalian buat list ini dulu, enggak boleh, enggak masalah gitu ya. Ini minimal sekali sampai 2 pangkat 10 karena ini sangat penting. Sering sekali dipakai. Nah, 3 pangkat 0, nah 3 itu cukup sampai 3 pangkat 4 saja. Ya biasanya 3 pangkat 4 itu udah paling tinggi dipakai. 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, 5 juga ya dibuat. Jadi dibuat dulu listnya seperti itu biar lebih enak. Nah, jadi 128 itu adalah 2 pangkat 7. Sementara 32 itu, ini 128 itu sama 32 itu 32 itu adalah 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10 ya. Nah, kemudian ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi menurut sifatnya, maka min 6 ini harus dikalikan ke semuanya. Kalikan ke ini, kalikan ke sini, kalikan ke sini ya. Maka kalau kita buat dulu ya, saya listkan di bawah. X pangkat min 5/2 dikali 6, min 6 ya kan? Dikali nih jadinya pangkat yang ini. Nah, min 5/2 dikali minus 6, min kali min jadi positif ya. Kemudian ini kan 6 itu 6/1. Nah, berarti dapatnya 30/2. Nah, kalau mau pakai coret boleh sebenarnya. Min 5/2 dikali 6, min 6. Kan cukup coret min kali min habis ya. 6 dengan 2 itu coret menghasilkan 3. 3 kali 5 dapatnya 15. Ini juga sama, 30 bagi 2 juga 15 ya. Nah, sehingga hasilnya itu kalau saya langsung saja ini dapatlah 2 pangkat 7 dikali X pangkat 15 ya, Y pangkat ini dapatnya 28 berarti Z pangkat 1 dibagi 2 pangkat 10 X pangkat minus 3 Y pangkat 4 Z pangkat minus 5. Nah, kalau kita naikkan ke semua, yang ini bentuk negatif ini kalau dia naik ke atas jadi positif. Yang ini positif kalau naikkan ke atas jadi negatif ya. Ini juga sama. Jadi kalau 7 ini positif turun ke bawah dia jadi negatif ya. Jadi 2 pangkat 10 dikurang 7 karena 7-nya kita tahu di bawah ya. 2 sama 2, kemudian X sama X. Berarti ini X-nya jadi 15 tambah 3. Berarti 18. Y pangkat 8 dikurang 4 ya. Ini kalau misalkan bingung, saya tuliskan sebentar seperti ini ya. Catatan. Nah, X pangkat 15 tambah 3, ya, karena ini negatif, naik ke atas jadi positif. Kemudian Y-nya 8 dikurang 4, kemudian Z-nya pangkat 1 tambah 5, gitu. Nah, diperolehlah hasilnya itu menjadi X pangkat 18, Y pangkat 4, Z pangkat 6 per 2 pangkat 3 atau per 8 gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham.
Soal nomor 3, nilai dari sekian. Nah, itu sudah saya bilang tadi ya. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6. Jadi kan bentuk-bentuk paling sederhana. 1000 itu artinya 10 pangkat 3 ya. Kemudian 81 itu artinya 3 pangkat 4. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, maka ini 64 pangkat sepertiga berarti 2 pangkat 6. Pangkatkan lagi dengan 1/3 ya, pangkat 6 ditambah 1000 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3 ya. Dibagi 81 itu 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4 ya kan. Kemudian 32 itu 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 6/5. Nah, maka ini kan pangkat dipangkatkan lagi, makanya dikali ya. 6 dikali 1/3 ini boleh kan coret nih, berarti sisa 2. Jadi 2 pangkat 2. Kalau ini 3 dan 3 biasa ya, jadi 10 pangkat 2 per, ini kalau coret juga boleh 3 pangkat 1. Ini kalau masih belum bisa mencoret-coret, gunakan rumus yang biasa saja ya. Contohnya misalkan 2 pangkat 5 pangkatkan 6/5 nih. Artinya itu 2 pangkat 5 dikali 6/5. Ya, artinya ini per 1. Nah, kalikanlah. Jadi ini 30/5. Ya kan, atas kali atas, bawah kali bawah, jadinya 30/5. 30/5 itu 6, atau kalau mau pakai coret ya coret saja, berarti 2 pangkat 6 juga sama. Nah, sudah tahu bentuknya, maka 2 pangkat 2 itu 4, ini 100/3 tambah 64, dapatlah 104/67 gitu ya. Nah, ya ini sama dengan sebelumnya, jadi Bapak selalu nyuruh buat dulu bentuk pangkat ya. Jadi kalau 1/3 itu gini, 3 pangkat 1 itu 3. Jadi kalau 3 pangkat negatif 1 itu jadi 1/3. 3 pangkat 2 itu 9, jadi 3 pangkat min 2 itu 1/9. Jadi kalau 1 per itu jadikan bentuk pangkat negatif ya. Kemudian kalau akar nih, kalau misalkan akar 3 itu artinya 3 pangkat setengah. Pangkatnya pecahan. Jadi kalau ini saya ubah ya, ini sebenarnya tinggal dihitung saja. 1/3 itu 1/3 ini saya ubah menjadi 3 pangkat min 1 log 8 itu 2 pangkat 3 dikali akar 2 itu 2 pangkat setengah log 27 itu 3 pangkat 3. Nah, menurut sifat logaritma ya, mudah-mudahan kalian lihat lagi sifat logaritma, maka bentuknya adalah ini pangkat numerus per pangkat basis ya, jadi 3 per min 1 min 1 dikali yang ini 3 per setengah. Nah, karena pangkatnya sudah kita ambil, maka tersisa 3 log 2 dikali 2 log 3. Nah, karena ini bentuk log yang punya sifat ini kali ya, ini kan bisa dicoret nih, maka ini sisa 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu adalah 1 ya, jadi ini tidak usah dihitung saja boleh. Nah, kita hitung saja yang ini. 3 dibagi min 1 dapatnya min 3, 3 dibagi setengah hasilnya 6. Min 3 kali 6 dapatlah min 18 gitu ya. Nah, soal selanjutnya adalah hasil dari 2021 pangkat 2 ya. Dulu itu pas kita Google Meet, saya pernah mengajarkan bentuk seperti ini. A pangkat 2 min B pangkat 2 itu bisa dibentuk menjadi A tambah B, A min B ya, itu faktornya namanya. Jadi kalau A pangkat 4 min B pangkat 4 ini bisa menjadikan A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Nah, pangkat sebelah kiri, sebelah kanan tuh selalu setengah dari yang sebelah kiri gitu ya. Nah, ini karena ini kuadrat dikurang ini kuadrat, berarti bisa saja Bapak ubah menjadi 2021 tambah 2019 dikali 2021 dikurang 2019 per 4040 ya. 2021 tambah 2019 itu 4040 dikali 2 per 4040. Ya udah, ini tinggal coret saja ya. Kalau kali bentuk seperti ini boleh dicoret ya. Tapi kalau tambah jangan coba-coba. Ya. Misal nih kalau tambah, kalian jangan langsung coret, itu enggak boleh kalau tambah ya. Nah, ini kalau kita tambah, ini kan menurut aturannya harus tambah dulu ya kan. Harus 4042 per 4040. Ya kan harusnya 1 koma, tapi kalau kalian coret ini nanti menghasilkan 2. Kalian biasanya nulisnya seperti ini, hati-hati. Tapi kalau kali ya boleh saja, ini kan kali nih gitu.
Soal selanjutnya adalah Pak menabung uang di bank sebesar 5 juta dengan bunga majemuk 20% per tahun. Nah, ini adalah rumus apa itu namanya? Pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu rumusnya adalah PT bisa P0 dikali 1 tambah B pangkat T. Dengan P0 itu uang awal ya. Uang awal. Pokoknya awal lah, entah itu uang atau apa segala macam. P itu pokoknya akhir. Dalam hal ini uang. Itu ya, nilai akhir lah, nilai awal, nilai akhir. Kemudian B itu adalah bunga. Biasanya dalam bentuk persen biasanya, selalu hampir selalu sih maksud Bapak. Kemudian T itu adalah waktu. Waktunya berapa lama gitu. Nah, dimintanya pada waktu tahun ketiga 20%. 20% itu kalau kita ubah, ini B-nya 20% ya. Itu artinya 0,2. Masukkan saja nih. 5 juta dikali 1 tambah 0,2 pangkat 3. Nah, antara dalam kurung dengan pangkat ya udah kita dulukan dalam kurung ya 1,2 pangkat 3. Nah, antara kali dengan pangkat ini harus dipangkatkan dulu. Jadi 5 dikali 1,2 pangkat 3 itu apa ya? Saya nggak punya kalkulator nih. Maksudnya kalkulator juga bisa. Ada kalkulator ya. Tapi bentuk seperti ini. 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Aduh. Ya pokoknya seperti itu ya. Nih, hasilnya berapa ini? Kalian hitung saja, kemudian kalikan 5 juta, dapatnya sekian. Sekian 8 juta sekian kalau salah ya. Nah, kalau tadi soal pertumbuhan, sekarang peluruhan ya rumusnya hampir sama, cuman ini dikurang. PT sama dengan P0 kali 1 dikurang T pangkat T. Nah, masa awalnya adalah 10 ya, berarti ini tinggal masukin 10 dikali. Kemudian tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 10%, berarti B-nya itu 10%. Ya, berarti 0,1. Dia mintanya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, berarti T-nya itu selama 4 jam. Nah, berarti ini 1 dikurang 0,1 pangkat 4. Berarti 10 dikali 0,9 pangkat 4. Ini juga sama. Ini pangkatkan dulu, ini berapa, tinggal dikalikan 10 begitu. Ya. Nah, soal logaritma, nilai 64 log 4. Nah, ini sebenarnya tinggal dihitung salah satu. Selama dia itu bisa, maksud Bapak itu bisa dicari, ya hitung salah satu dulu. Apa sih Pak maksud Bapak itu bisa dicari? Ya, contoh yang kayak tadi nih. Ini contohin dulu, ini bisa dicari salah satu. Jadi 64 log 4 itu tadi kita bikin 64 itu adalah 2 pangkat 6, log 4 itu 2 pangkat 2. Maka menurut sifat logaritma menjadi 2 per 6 atau 1 per 3 ya. Kan sisa 2 log 2 tuh 2 log 2 ini habis ya. Ini langsung coret saja. Jadi tinggal ambil pangkat. Kemudian 100 log 1000 artinya 10 pangkat 2 log 10 pangkat 3. Nah, berarti hasilnya 3 per 2. Itu. Selesai. Kemudian akar 3 log 1 per 2, 7. Nah, akar 3 tadi 3 pangkat setengah. Log 1 per 2, 7 itu 3 pangkat min 3. Maka ini menurut sifatnya menjadi min 3 per setengah. Jadi ini per ini selalu ya. Jangan dibalik-balik nih. Nah, dapatlah nilainya. Ini dapatnya jadi min 6. Kita masukin nih. Jadi nilainya itu adalah 1 per 3 dikurang 3 per 2 ditambah negatif 6. Negatif ini berarti per min 1 ya. Kemudian plus kali min itu jadi min. Jadi 1 per 3 dikurang 3 per 2 dikurang 6 per 1. Nah, ini sama kamu nyebut karena ini adalah bentuk penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan. Jadi bentuknya itu per 6, ya kan? Pakai 6. Supaya 3 ini menjadi 6, berarti kan harus dikali 2 ya. Maka atasnya juga dikali 2. Kemudian supaya 2 ini menjadi 6, berarti harus dikali 3. Atasnya dikali 3 dapat min 9. Supaya ini jadi 6, berarti ini harus dikali 6. Kemudian atasnya kali 6 juga, berarti 36 gitu. Dihitung saja, nanti dapatnya min 43 per 6 ya. Nah, soal nomor 8 ini sebenarnya banyak di video yang Bapak sebelumnya kasihkan ya. Di video-video YouTube-nya juga ada. Contoh, diketahui 3 log 2 itu sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Nah, ini kalau misalkan dia mintanya dibalik jadinya 2 log 3. Nah, ini artinya adalah 1 per P ya. Begitupun kalau dimintanya adalah 5 log 2 itu adalah Q. Nah, kemudian dimintanya 15 log 40. Nah, menurut sifat logaritma 15 log 40 itu bisa diubah menjadi log 40 per log 15 ya.
Kita kasih basis yang paling banyak. Di sini angka 2 paling banyak ya. Jadi kasih 2 saja. Kemudian 40 itu adalah hasil kali 8 kali 5. Ya. 15 itu adalah hasil kali 3 kali 5. Maka ini menjadi 2 log 8 tambah 2 log 5 ya, sifat logaritmanya. Ini menjadi 2 log 3. Ini kalau bertanya, kenapa Pak bisa gitu, kenapa bisa gitu, itu lihat lagi sifat logaritma yang di YouTube itu ya, sudah Bapak jelaskan itu 2 log 5. Dicek lagi ya, jangan malas. 2 log 8 itu 3, 2 log 5 itu adalah Q, kemudian 2 log 3 1 per P tambah Q. Nah, di sini masih ada 1 pernya yang ini ya. Yang ini kan masih ada 1 per. Maka ini semua wajib dikali P. Nah, 3 dikali P menghasilkan 3P. Q kali P jadi PQ. Kemudian 1 per P kali P menjadi 1. Kemudian PQ kali P jadi PQ. Begitu. Nah, ini bentuk. Soalnya adalah nilai log 2 itu diketahui ya. 0,301. Nilai dari log 5. Nah, jadi kalau dalam logaritma, kalau tidak dikasih basis itu, kalau misalkan dia cuma nulis log 2 itu 0,301, ini basisnya adalah 10 artinya ya. Itu adalah ketentuan. Sama dengan akar. Jadi kalau misalkan kalian ketemu akar 9 itu dapatnya 3. Dapat 3, kenapa? Karena kalian sudah tahu di sini itu pasti akar kuadrat, akar dari pangkat 2. Gitu ya. Bukan, kalau akar lebih dari 2 itu kan biasa tulis, akar pangkat 3 terhadap 7 itu pasti dituliskan. Tapi kalau 2 itu enggak usah, ya kan? Sama logaritma juga, kalau basisnya 10 maka itu tidak perlu dituliskan. Nah, diminta adalah nilai dari log 5. Kita harus manipulasi nilai 5 ini menjadi angka yang ada 10 dan 2-nya. Berarti 5 itu adalah 10 per 2. Maka menurut sifat logaritma, ini menjadi 10 log 10 dikurang 10 log 2. 10 log 10 1, 10 log 2 itu 0,301, maka hasilnya adalah 0,699. Begitu. Oke, diketahui suku kedua dan suku ke-10 dari aritmatika berturut-turut adalah, jadi aritmatika itu rumusnya kan UN sama dengan, ini kayaknya harus dituliskan. Entah ya, UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sementara SN itu adalah N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, hafalkan rumus ini ya. Sebenarnya mau pakai cara cepat apapun itu bisa, tapi Bapak tidak mau kan? Bukan, Bapak tidak mau ngajarkan, bukan tidak mau ngajarkan, tapi nanti kalian bingung. Diketahui U2 itu artinya suku kedua ya, itu sama dengan 9. Nah, kalian lihat ini itu adalah N-1, maksudnya jadi kalau U2 itu menjadi A tambah B, 1B, itu sama dengan 9. Kemudian suku ke-10, U10 itu adalah 49. Ini kalau ditulis berarti A tambah 9B sama dengan 49. Intinya gini, nilai B yang ini selalu berkurang 1 dari nilai ini. Jadi U2 berarti A tambah 1B. U10 berarti A tambah 9B. Gitu. Ya kalau mau taruh di atas boleh. Jadi A tambah 9B sama dengan 49. Kemudian A tambah B, 1B ya. Ini sama dengan 9. Ini dikurangkan saja supaya menghilangkan A-nya. A-nya hilang menghasilkan 8B sama dengan 40. Berarti B-nya adalah 5. Karena sudah tahu B-nya 5, kalau saya substitusi ke bentuk sini, maka menghasilkanlah A-nya sama dengan 4, begitu ya. Kemudian dimintanya adalah jumlah 15 suku pertama. Ada kata jumlah, berarti ini adalah SN. Jadi diminta adalah S15. Artinya N-nya 15. Masukin saja menjadi 15 per 2. Jadi 2 kali A, 2 kali 4 tambah N-1 jadi 14 kali B. Mudah-mudahan agak paham ya. Kali 78 39 kali 15. Nah itu dihitung saja berapa gitu. Nah, nomor 12 barisan geometri dengan U4 adalah 250. Jadi U4 ini ada suku pertama U1, U2, U3, U4 ya kan. U4 nya 250. Kemudian rasionya 2, ya udah mintanya U8. Ini mau manual juga bisa. Kalau kalian sebenarnya enggak boleh sih diajarin manual. Ngamuk gurunya ya. Tapi Bapak harus paham juga kondisi kalian. Nah, ini karena rasionya 2, berarti tinggal dikalikan 2, berarti ini 500, kalikan 2 berarti ini 1000, kalikan 2 2000, kalikan 2 berarti 4000. Udah selesai ya. Begitu. Nomor 13.
Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang terpotong mengikuti barisan aritmatika. Nah, jika panjang tali terpendek, jadi kalau dibuat itu bentuk seperti ini, kemudian agak panjang, kemudian lebih panjang, kemudian lebih panjang lagi, kemudian lebih panjang lagi, gitu ya. Jadi konsepnya itu mengikuti deret aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Panjang tali terpendek itu adalah 10. Nah, ini jadi 10. Nah, jadi 10 itu adalah suku pertama, berarti ini adalah A-nya. Kemudian terpanjangnya itu ada 82, berarti ini suku ketujuh. Nah, jadi U7-nya adalah 82, begitu ya. Udah tahu. Maka panjang tali tersebut, tali seluruhnya, berarti ini adalah mintanya S7. Ya. S7 berarti rumusnya adalah 7 per 2 dikali 2 kali A, atau pakai rumus ini juga boleh ya. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Tadi kan saya tuliskan bahwa Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N-1 kali P ya. Kedua rumus ini boleh dipakai. Dalam hal ini Bapak ambillah pakai rumus ini. Boleh saja. Nah, berarti kalau S7 mintanya 7 per 2 dikali A tambah U7. Nah, gitu saja ya lebih enak. Jadi 7 per 2 dikali A-nya 10, U7-nya 82. Berarti 7 per 2 dikali 92. Nah, ini coret saja dapatnya 46. 46 kali 7. Nah, itu sekian angkanya seperti itu. Nah, nomor 14. Suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi menjadi sepertiga dari tahun sebelumnya. Nah, ini 2018 itu diketahui sebanyak 720 ekor. Nah, berarti tahun 2019 dia mengalami penurunan 1/3. Artinya ini dibagi saja dengan 3. Atau 720 dikali 1/3 sama dengan 720 bagi 3, dapatnya 240. Jadi pada tahun 2019 dia menghasilkan 240 sisanya. 2020 ini menghasilkan dibagi 3 lagi 80. 2021 menghasilkan 80 per 3. Nah, ini sebenarnya Bapak salah kasih angka ya. Hewan itu sebenarnya tidak boleh pecahan. Nah, ini kan 80 per 3 pecahannya. Tapi ini karena untuk sebagai latihan ya tidak apa-apa. Jadi pada tahun 2021 sisa hewannya sisa 80 per 3 diperkirakan seperti itu. Nomor 15 adalah jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan sekian. Beda deret tersebut. Nah, kita harus tahu dulu rumus bedanya. Beda rumusnya adalah U3 dikurang U2 atau U2 dikurang U1. Terserah ya mau pakai U3, U2 boleh. Nah, kemudian UN ya kalau diketahui Sn, sebelumnya kan rumus UN itu adalah A tambah N-1 kali B ya. Nah, itu adalah rumus paling umum. Tapi kalau diketahui rumus Sn, berarti UN itu juga boleh digunakan rumus nih. Sn dikurang Sn-1. Apa itu, Pak? Maksudnya itu adalah kalau U3 itu bisa digunakan S3 dikurang S2. U2 bisa digunakan S2 dikurang S1 gitu ya. Jadi ini kalau Sn-nya n kuadrat tambah 3n, jadi kalau S3 kita cari dulu S3. Artinya n-nya itu 3. Tinggal dimasukin 3 kuadrat tambah 3 kali 3. Dapatnya 18. Kemudian S2 artinya n-nya 2. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat tambah 3 kali 2. 4 tambah 6, 10. Kemudian S1 itu berarti 1 kuadrat tambah 3 kali 1 dapatlah 4. Nah, itu udah dapat semua. Jadi U3 itu adalah S3 dikurang S2. Dapatnya 18 dikurang 10. 8. Kemudian U2 itu adalah S2 dikurang S1. Berarti 10 dikurang 4. Dapatnya 6. Sementara beda itulah U3 dikurang U2. Berarti 8 dikurang 6 lagi. Dapatnya 2. Begitu. Agak ribet panjang tapi gitu ya prosesnya. Mudah-mudahan paham. Nomor 16. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris terdepan ke belakang dengan banyak baris belakang lebih 5 kursi dari baris depannya. Jadi ini baris depan, kemudian baris agak belakang, kemudian baris belakangnya. Dan ini selalu lebih 5 kursi ya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 20 baris, jadi ini totalnya ada 20 baris. Dan baris terdepan ada 15 kursi. Ya, jadi paling depan itu 15. Karena baris belakangnya selalu lebih 5 kursi, maka ini jadi 20, 25, dan seterusnya gitu ya, 30, 35. Nah, total di sini semua itu adalah 20 baris. Nah, diminta kapasitas gedung pertunjukan tersebut, artinya dimintanya S20. Nah, S20 dengan A-nya itu adalah 15 dan B-nya adalah 5 gitu. Jadi rumus Sn, mudah-mudahan masih ingat 20 per 2, 2 kali A, tambah 19 kali 5.
dapatnya 10. Selama ini masih bisa dibagi ya bagi saja ya. Kalau tidak bisa dibagi nanti coret dengan hasil yang dalam ini. 30 tambah 95, 125, 125, 0. Nah, gitu ya. Nah, hasil dari ini tambah ini dikurang ini sekian pokoknya ya. Nah, itu adalah deret di geometri tak hingga. Mudah-mudahan masih ingat. Ini adalah mintanya S tak hingga. Apa yang membeda, apa ciri khas dari S tak hingga? Itu ada kata titik 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 3 butir di sini ya. Nah, rumus S tak hingga itu adalah air ya. A per 1 dikurang R. A-nya kita sudah tahu, A-nya itu pasti 1/6. Nah, sementara R-nya itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya, lihat, ini ada negatif, jangan dihilangkan ya. Negatif 1/18 dibagi 1/6. Artinya, negatif bagi positif, nanti hasilnya tetap negatif ya. Sekarang kita hitung 1/18 dibagi 1/6. Jadi 1/18 kali 6/1, dapatnya 1/3. Jadi negatif 1/3. Nah, sekarang S tak hingganya berarti menjadi A-nya 1/6 per 1 dikurang min 1/3. Dapatnya 1/6 per 1 ditambah 1/3. Ini jadi tambah ya, jadi 1 tambah 1/3. Itu dapatnya 4/3. Nah, jadi 1/6 dibagi dengan 4/3 berarti 1/6 dikali 3/4. Dapatlah 1/8. Nah, bentuknya kayak gitu jadinya. Nah, suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Nah, ini pasti S tak hingga ya. Kalian sudah paham S tak hingga. Saya kasihkan rumus cepatnya. S tak hingga itu rumusnya khusus untuk ini, khusus untuk bola jatuh, Rumus S tak hingga itu tetap A per 1 dikurang R. Ini hanya khusus untuk bola jatuh, saya ingatkan ya. Itu adalah A dikali Q tambah P per Q dikurang P. Dengan rasionya itu adalah P per Q. Jadi kalau ini P per Q, rasionya ini kan gini, 3/5 nih rasionya ya. Sementara A-nya itu adalah 5, ketinggian awalnya 5. Nah, suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, artinya ini A, 5 meter. Kemudian memantul mencapai ketinggian 3/5. Nah, 3/5 itu adalah R ya. Jadi, si Q-nya itu 5, si P-nya itu 3. Nah, masukin saja ke sini. Jadi, ini 5, A-nya ya. Kemudian 5 tambah 3/5 dikurang 3. Dapatlah 5 dikali 5 tambah 3, 8/2. Berarti 5 dikali 4, 20 ya. Jangan salah soal nomor gini. Nah, nomor 19, memberikan segi 6 peraturan ABCDFGH dengan pusat O. Jadi ini kalau dibuat ya, ini maksudnya kalau dibuat sini ya. Jadi kalau dibuat gini, ini dengan pusatnya O, jadi sini O. Kemudian diketahui jika vektor AB itu adalah U ya, dan AF itu adalah V. Arahnya ke sana ya. Jadi kalau AB itu U, maka FO juga U. FO yang ini juga U. Kemudian OC juga U. Dan ED itu juga U. Nah, sementara kalau AF-nya V, maka B ke O itu juga V. C ke D juga V. Dan O ke E juga V. Nah, sekarang dimintanya adalah FD. FD itu artinya pangkalnya. F ujungnya D. Lihat nih, pangkalnya F ujungnya harus ke sini. Kita harus melewati jalan yang rute yang sudah ada jalannya. Jadi dia harus F ke O, ya kan? Nah, F ke O ditambah O ke E ditambah E ke D. Boleh. Atau juga F ke O tambah O ke C tambah C ke D boleh. Hasilnya pasti akan sama. Ini berbentuk vektor semua. Nah, F ke O itu adalah U, O ke E itu adalah V, kemudian E ke D adalah U ya. Jadi ini adalah 2U tambah V. Ini juga sama kalau kalian hitung. Nomor 21, Budi berenang menyeberangi sungai dengan kecepatan 40. Jadi ini sungai ya, sungai. Nah, sungai kan bentuknya seperti ini ya. Dia menyeberang itu dengan kecepatan 40 cm per detik. Nah, mau nyeberang itu kan pasti lurus ya. Harus vertikal dong menyeberang ya kan. Paling dekat kan harusnya seperti itu. Jadi 40 cm per detik. Nah, hanya saja dia terbawa arus sungai. Arus sungai kan arahnya bisa saja dia ke kanan atau kiri ya. Anggap saja dalam hal ini dia ke kanan dulu. Jadi dia nyebrang itu tidak jadi lurus karena terbawa arus. Jadi dia bentuknya ke sini. Agak melenceng sedikit. Jadi sekarang kecepatannya adalah 50 cm per detik. Nah, ditanya itu adalah arus sungai. Arus sungai kan dari sini ke sini.
Berapa arusnya itu. Nah, ini kan konsepnya sebenarnya konsep Pitagoras biasa ya kan. Jadi kalau Pitagoras itu adalah 50, 40, ya udah sini pasti 30. Nah, Pitagoras mudah-mudahan tahu ya cara nyarinya ya. Gitu. Nah, nah diberikan vektor M itu M-nya panjang, vektor M panjang. Jadi sebentar ya. Jadi kalau misalkan saya punya titik, sorry. Ini misalkan saya punya titik A yaitu 3,4. Ini dalam bidang kartesisnya berarti seperti ini. Ya kan? 1 2 3 1 2 3 4. Nah, ini 3, sini 4. Ini Y, ini X gitu ya. Kemudian maka titiknya di sini. Ya, itu titik. Tapi kalau vektor, kita selalu melihat dari titik pangkal dari 0,0. Ini adalah vektor. Sementara ini vektor A ini punya panjang. Lalu bagaimana kalau kira-kira kita mencari panjang ini? Ya, kalau ini saya tarik lurus gini, bisa tidak kita mencarinya pakai Pitagoras? Ya, ini adalah konsep Pitagoras sebenarnya yang dipakai ya. Jadi panjang vektor A itu dilambangkan dengan mutlak A ya. Itu akar dari tinggal 3 kuadrat tambah 4 kuadrat saja, dapatnya 5 nanti ya. Nah, kalau M-nya bentuknya 3 butir ya itu juga sama. Berarti panjang vektor M sama dengan akar min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Nah, artinya panjang itu nanti dia hasilnya selalu positif nih. Jadi 4 tambah 1 tambah 4 dapatlah akar 9 sama dengan 3. Ini mau M-nya itu, misal M-nya itu kalian ketemu 2 min 1 min 2, ini juga akan sama ya. Dengan panjangnya selalu sama dengan 1, 2, 2, pokoknya selalu sama. Selalu positif dia jadinya ya. Jadi kalau misalkan nih itu ada vektor M, mana ya? Jadi yang panjangnya 3 dulu ya. Oke, selesai. Jadi kalau misalkan ada ketemu vektor M yang basisnya itu AI, BC dikurang CK gitu ya, maka panjang M itu selalu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat begitu ya. Sekian dulu, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan